dalam masalah keuangan. Mengatasi masalah dengan masalah, mungkin itu slogan yang pas. I was just looking for the sports channel. Halo Hororamer, kembali lagi bersama saya Radit di channel Hororam TV. Kali ini Radit tidak sendirian, karena khusus di video ini Radit ditemani Maria Ozora Subasreng. Wanita cantik asal-asalan yang tidak jelas datangnya dari mana, namun selalu ada di saat kita sendirian. Apaan sih kamu? Bercanda, ya udahlah, kenalan dulu sana. Oke, kenalan sama siapa? Ya elah, maksudnya siapa para viewers setia Hororam TV gitu loh. Terus kenalin siapa kamu, kayak gitu. Oh gitu ya? Iyalah, ya ampun, dasar nih. Ya udah. Halo sahabat semuanya. Perkenalkan saya Maria Ozora Subasreng. Haha, asistennya Bos Radit. Kok manggil bos? Terus panggil apa? Radit aja. Oh, Om Radit. Lah, om pula. Jangan panggil om. Aku seakan-akan punya tanggung jawab gitu loh buat bayar kosannya kamu. Lah, malah ketawa dia. Abis kamu manis kalau lagi kesel. Halah, lagu lama. Udah, langsung aja pembukaan. Oke, langsung pembukaan. Oke, jadi di sini Radit bakalan merangkum sebuah film yang dimana nih film ini berfokus pada satu cewek yang melakukan hubungan mantap-mantap untuk pertama kalinya gitu. Mantap-mantap itu apa, Bos? Udah, kamu gak usah tahu apa itu mantap-mantap, fokus aja ke videonya. Oh, oke. Siap. Nah, namun setelah melakukan mantap-mantap, cewek itu ternyata mendapatkan kutukan yang membuatnya dikejar-kejar oleh sosok supranatural yang ingin membunuhnya. Ih, saya takut, Bos. Lah, kok kamu takut? Kan ada aku. Tenang aja. Haha, si Bos gombal. Oke, balik lagi ya. Cewek itu pun memiliki dua pilihan antara melakukan mantap-mantap dengan orang lain agar kutukannya berpindah, atau menghadapi sang monster supaya tidak dibunuh. Jika kalian penasaran dengan opsi apa yang dipilih oleh wanita itu, langsung saja kita ke videonya. Tapi Bos, Tapi apa? tapi jangan lupa subscribe. Subscribe. Iya, Bos. Oke, ya lupa. Sorry. Oke, tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari Hororam TV. Like jika kalian suka dengan video ini, komen jika kalian punya masukan, dan share video ini ya. Karena berbagi itu sebagian daripada ibadah gitu ya. Oke, langsung aja kita check it out. Film diawali dengan seorang gadis yang ketakutan dengan sesuatu yang mengejarnya. Entah apa yang mengejarnya, tapi dia seakan-akan menghindar dari hal itu. Mungkin dikejar-kejar mantan dia, Bos. Ya bisa jadi kali ya. Dikejar-kejar masa lalu kayak gitu ya. Sampai akhirnya gitu ya, gadis itu menaiki mobil dan pergi dari tempat itu. Entah apa yang terjadi di pagi harinya, gadis itu meninggal dengan keadaan yang mengenaskan, dengan kakinya yang patah menghadap ke depan. Ya ampun. Dan dari sinilah film dimulai. Di film ini, kita berfokus pada gadis cantik yang bernama Jay, yang sedang asik-asiknya berendam di kolam buatan Mang Oleh. Itu odading, Bos. Oh iya. Ya, lagi asik-asiknya berendam, datang adiknya Kelly mengatakan bahwa temannya Paul dan Yara datang dan ingin mengajak mereka nonton. Namun, Jay menolaknya karena Jay ada rencana nonton dengan pacarnya, Hugh. Sore hari pun datang dan Jay pun diperlihatkan sedang mengantri di bagian pembelian tiket. Saking boringnya, Jay mengajak Hugh memainkan sebuah game yang sering ia mainkan dengan adiknya. Ya, game itu bernama pertukaran. Mengamati orang-orang di sekitar dan pilih siapa yang ingin ditukar posisinya. Game berawal dari Hugh yang memilih seseorang yang ingin ditukar posisinya. Jay pun menebak, namun Jay salah menebaknya. Sesaat sedang menonton, game berlanjut dengan Jay yang memilih bertukar posisi. Hugh pun menjawab dengan menunjuk orang yang dimaksudnya. Namun, orang yang dimaksud Hugh tidak bisa dilihat Jay. Sadar akan hal itu, Hugh pun merasa panik dan meminta Jay untuk pergi dari tempat itu. Jay yang merasa bingung menanyakan siapa orang yang dimaksud Hugh. Namun Hugh tidak menjawabnya dan akhirnya mereka pun pulang. Di keesokan harinya, Jay dan adiknya Kelly sedang asik jalan santai di sekitar komplek rumahnya. Mereka berbincang-bincang, mengobrol membicarakan hal yang terjadi tadi malam.
Kelly bertanya pada Jay, apa dia semalam habis mantap-mantap dengan Hook? Jay menjawab tidak. Tapi dia tahu bahwa Hook menginginkan hal itu. Tapi Hook tidak memintanya. Nah, di sini ya intinya si Jay ini mau juga diajak mantap-mantap kalau si Hook itu yang mengajaknya. Wow, gaskeun lah gitu ya. Dan scene pun dialihkan ke malam hari yang dimana di sana Hook mengajak Jay ke tempat sepi pinggiran danau. Ya, entah apa yang ada di pikiran si Hook ini. Di tempat sepi si Hook mencoba rayu-rayu si Jay. Tangannya yang nakal mulai mengalir bagaikan arus sungai yang entah kemana tujuannya. Yang pasti hal itu membuat si Jay ini jadi conge ya. Aduh ya ampun. Ya, emang laki-laki lah pinter ya buat cewek jadi conge kayak gitu ya. Dan akhirnya si Jay pun mengajak si Hook untuk balik ke mobil. Dan di saat di mobil mereka pun langsung melakukan sebuah hubungan yang spesial gitu ya kan. Mereka pun langsung mantap-mantap dalam mobil yang membuat mobilnya makin panas sampai goyang-goyang. Oh, jadi ini mantap-mantap itu, bos. Iya. Aduh, anjay, gua lupa gitu ya kan ada asisten gua, anjay. Oke ya kan selesai mantap-mantap si Jay pun dibius oleh si Hook yang kayak odading Mang Oleh yang rasanya itu banget gitu ya. Aduh, udah enak-enak membuat si Jay pingsan pula gitu ya kan, tersadarkan diri. Halah, dengan pakaian yang kekurangan bahan, si Jay diikat di kursi roda. Setelah sadar, si odading Hook si Hook ini memberitahu si Jay bahwa si Hook ini terkena kutukan dari melakukan mantap-mantap dan sekarang mengopernya gitu ya, atau mengalihkannya kepada si Jay. Dan di sini si Hook menegaskan jika si Jay tidak mengalihkan kutukan ini kepada orang lain, maka nih akan ada makhluk spiritual yang akan mengajar-ngajar si Jay. Hook pun menunjukkan makhluk itu yang penampakannya nih, wanita itu tanpa busana, berjalan perlahan, dingin, tapi niat membunuh gitu. Makhluk ini tidak bisa dilihat terkecuali oleh orang yang tertular. Makhluk ini bisa berubah menjadi siapapun, bahkan orang yang dia ataupun si Jay ini kenal sekalipun kayak gitu ya. Ya, makhluk ini berjalan pelan, tapi dia akan mengejar kemanapun orang tertular pergi. Jika si Jay mati oleh makhluk ini, maka sasaran selanjutnya adalah si Hook. Dalam artian akan berlanjut sampai akar orang yang menularkannya. Wow. Si Hook ini langsung memberi pilihan kepada si Jay untuk melawan atau mengalihkannya kayak gitu ya. Setelah itu, Hook pun membawa Jay pergi dari tempat itu. Dan scene pun berpindah ke rumahnya Jay yang memperlihatkan Kelly, Paul, dan Yara sedang asik main kartu. Lalu tak lama dari itu datang mobil Hook. Lalu pergi lagi. Di saat pergi, terlihat Jay sedang tergeletak di tengah jalan dan berjalan perlahan sampai akhirnya terjatuh. Mereka pun melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Namun pihak kepolisian tidak bisa menemukan Hook karena nama, tempat, dan identitas yang Hook pakai itu semuanya palsu. Jadi kepolisian tidak bisa menemukannya. Hari pun berganti yang memperlihatkan Jay sedang dalam kelas. Saat Jay melihat keluar jendela, Jay terfokus pada seorang nenek-nenek yang berjalan perlahan menghampirinya. Teringat dengan perkataannya Hook, Jay pun panik dan pergi keluar kelas. Saat di koridor, nenek itu masih menghampiri Jay. Meski ditanya, nenek itu tidak berbicara sedikit pun dan hanya berjalan menghampiri Jay. Jay pun pergi dari tempat itu dan menemui Kelly di tempat kerjanya. Dan kebetulan di sana ada Paul yang satu sip dengan Kelly. Jay menceritakan soal nenek yang menghampirinya tadi. Awalnya Kelly dan Paul tidak percaya, namun mereka mencoba menenangkan Jay sampai akhirnya Paul berencana untuk menginap di rumahnya Jay agar Jay merasa tenang. Malam pun datang, Jay yang tidak bisa tidur menghampiri Paul yang sedang menonton di ruang tamu. Mereka mengobrol tentang masa lalu mereka yang ternyata Paul ini adalah cowok ciuman pertamanya Jay. Wih, mantap banget ya. Di tengah asiknya mereka mengobrol, terdengar bunyi kaca pecah dari arah dapur. Paul pun mencoba mengeceknya, namun Paul tidak menemukan siapa-siapa. Paul pun mencoba membangunkan Kelly untuk membantu mereka mencari tahu siapa yang melakukan itu. Saat Paul pergi, Jay yang penasaran langsung pergi ke dapur dan mencari tahu siapa yang ada di dapur. Berbeda dengan Paul, Jay malah melihat seorang wanita yang berpakaian tak jelas berjalan menghampirinya sambil buang air di celana. Aduh ya ampun. Gimana nih jika kalian dihampiri sosok wanita seperti itu? Jay pun yang panik langsung berteriak dan lari ke kamarnya. Paul dan Kelly pun mengetuk pintu Jay, namun Jay tidak mau membukanya sampai si Paul ini berhasil meyakinkan Jay bahwa itu adalah mereka. Di dalam kamar, Jay mengatakan makhluk itu ada di rumahnya. Dia melihatnya di dapur dan bisa berubah jadi siapapun. Kelly dan Paul berusaha menenangkan Jay sampai akhirnya ada yang mengetuk pintu kamarnya dan mencoba masuk ke sana. Paul yang melihat hal itu langsung membawa tongkat dan Kelly bersiap membuka pintunya. Saat pintu dibuka,
Ternyata itu adalah Yara. Namun, Jay berteriak bukan karena Yara, tapi sesosok pria tinggi besar yang berjalan menghampiri dari belakang Yara. Jay ketakutan dan keluar rumah lewat jendela. Saat Jay keluar membawa sepeda, di sana ada Greg, tetangganya yang lagi asik-asiknya dengan tante-tante. Wis. Kelly, Paul, Yara, dan Greg pun mengikuti kemana Jay pergi. Sampai akhirnya, mereka menemukan Jay di taman. Jay menangis dan ingin menemukan Hook yang telah membuat Jay seperti ini. Akhirnya, mereka pun pergi ke tempat alamat palsunya Hook. Sesampainya di sana, mereka tidak bisa menemukan apapun yang bisa menunjukkan keberadaannya Hook, terkecuali foto yang ditemukan Paul yang menunjukkan Hook memakai jaket seragam sekolah SMA. Jay mengetahui jaket itu yang dimana jaket itu adalah seragam SMA Lawson. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke SMA Lawson dan akhirnya mereka mengetahui identitas aslinya si Hook ini yang bernama Jeb Raymond. Mereka pun pergi ke alamat yang terdaftar di sekolah itu. Sesampainya di alamat itu, beruntung Jeb atau Hook sedang berada di rumahnya. Mereka pun membicarakan hal itu. Jeb menjelaskan bahwa dia pun belum selamat. Jika Jay mati, maka makhluk itu akan memburunya. Jeb menyarankan Jay untuk memindahkan kutukan itu ke orang lain. Karena Jeb pikir wanita lebih gampang memindahkannya karena pasti banyak yang mau untuk diajak mantap-mantap. Ya ampun, pemikirannya kayak gitu amat gitu ya. Jeb merasa gelisah, mengatakan kembali bahwa dia masih belum aman. Dia mendapatkan ini karena jajan sembarangan. Wis, mantap-mantap dengan wanita malam pinggir jalan. Makanya nih, akan untuk kalian hati-hati jangan jajan sembarangan kayak gitu. Aduh, ya ampun. Jeb yang merasa semakin panik terfokus dengan seorang gadis yang berjalan ke arah mereka dan menanyakan apakah mereka melihat gadis itu. Jeb merasa lega saat mereka mengatakan iya. Dan mereka pun memutuskan meninggalkan Jeb dan pergi ke suatu tempat untuk menenangkan diri. Di tempat itu, Jay berlatih cara menembak untuk jaga-jaga. Hari pun berganti. Mereka yang sedang asik diam di pinggir pantai tidak menyadari bahwa ada sesosok wanita yang datang menghampiri Jay. Sampai akhirnya rambut Jay terangkat seperti ada yang menariknya. Paul yang melihat hal itu langsung memukul sosok yang tidak terlihat dan terhempas ke belakang. Wow. Mereka pun berlari masuk ke dalam gudang. Jay yang menyadari ada pistol di sana langsung mengambil pistol itu dan menembak sosok wanita itu. Anehnya, wanita itu tidak mati. Jay pun berlari dan membawa mobil. Namun, sayang, Jay malah mengalami kecelakaan dan beruntung Jay hanya mendapatkan luka ringan saja. Scene beralih ke rumah sakit ke tempat Jay sedang dirawat. Di sana Jay memutuskan untuk memindahkannya dan orang yang dipilihnya itu adalah Greg, tetangganya. Mereka pun mantap-mantap di rumah sakit. Anjir. Greg yang mendapatkan rezeki nomplok tidak mensia-siakan ya kesempatan itu. Anjir ya, gue juga mau dong. Enak banget sih Greg ya kan. 3 hari pun berlalu. Greg yang menemui Jay mengatakan bahwa selama 3 hari ini Greg tidak melihat apapun. Hal yang aneh ataupun ya seseorang yang mengikutinya. Dan dengan percaya dirinya mengatakan mungkin makhluk itu tidak mengikutinya. Jay pun yang sudah sembuh dan pulang ke rumahnya melihat keluar kamarnya, dia terfokus dengan rumah Greg yang kelihatannya baik-baik saja. Lalu Jay pun melihat Greg sedang berjalan dan anehnya, dia masuk ke rumahnya dengan masuk lewat jendela. Aneh banget gitu ya. Melihat hal itu, Jay menelpon Greg, namun nomornya tidak aktif. Dan saat Jay masuk ke rumah Greg, Jay melihat Greg mati dimantap-mantap makhluk itu. Anjir, ada-ada aja ya. Melihat hal itu, Jay pun lari dan pergi ke suatu tempat yang sepi, yang jauh entah kemana gitu ya. Di sana, Jay pun tidur di atas mobilnya. Pagi pun datang, Jay yang terbangun mendengar suara di pinggir pantai yang ternyata itu adalah suara dari 3 orang lelaki yang sedang berlibur di pantai. Jay pun membuka baju dan celananya. Ya kalian pasti tahu lah apa yang dipikirkan si Jay ini, yaitu memindahkan kutukannya. Namun, sayang adegan ini dipotong gitu ya. Jadi nggak diperlihatkan gitu. Oke. Dan Sin pun berpindah ke kamarnya Jay yang di situ ada Jay, Kelly, dan Yara yang sedang tertidur. Paul pun datang dan mengeluh kepada Jay, kenapa harus Greg yang dipilih untuk mantap-mantap, bukannya si Paul gitu ya. Si Jay hanya menjawab karena Greg kelihatan kuat. Ya udah jelas lah ya. Si Paul kan letoy gitu ya. Anjay. Tapi bukan itu maksudnya. Jay pikir Greg tidak akan takut dengan makhluk itu dan pasti akan baik-baik saja. Namun, perkiraan si Jay ini salah karena si Greg yang diperkirakan kuat itu mati oleh makhluk itu. Paul pun menyarankan Jay untuk memindahkannya kepada si Paul, tapi Jay menolaknya dan akhirnya Paul pun punya rencana untuk melawan makhluk itu.
Dan mereka pun pergi ke tempat Paul merencanakan perlawanan itu. Di saat Paul mengeluarkan mobilnya, Jay melihat sosok pria telanjang bulat di atas atap rumahnya yang menandakan para lelaki tadi sudah meninggal. Wow, dan makhluk itu kembali mengejar Jay. Mereka pun sampai di tempat yang dimaksud si Paul ya, dan mereka pun mempersiapkan semuanya. Mereka berencana menyetrum makhluk itu di dalam air karena mereka pikir berjalan di atas tanah aja pelan gitu loh, apalagi berjalan di dalam air kayak gitu ya. Jay pun masuk ke dalam kolam dan berada di tengah-tengah kolam. Mereka menunggu makhluk itu datang. Lama menunggu, akhirnya makhluk itu muncul dari pintu masuk, berharap makhluk itu masuk ke dalam air, tapi malah menatap Jay dari pinggir kolam. Ya, seperti yang kita tahu, makhluk ini pelan, tapi dia tidak bodoh, kayak gitu ya. Makhluk itu pun melemparkan alat-alat yang disiapkan mereka ke dalam air. Beruntung alat itu belum dialiri listrik gitu ya. Aduh, untung banget itu loh, belum dialiri listrik. Melihat hal itu, teman-temannya bergegas mencari makhluk itu dengan isyarat yang ditunjukkan Jay. Saat menembak, Paul malah mengenai Yara, dan untungnya hanya mengenai kakinya. Kelly pun yang tidak bisa melihat menggunakan kain. Saat makhluk itu terlihat, Paul langsung menembak makhluk itu dari bagian kepalanya, dan makhluk itu pun masuk ke dalam air. Saat Jay akan naik ke atas, Jay ditarik makhluk itu dan berusaha naik ke atas air. Paul berusaha menembaki makhluk itu dan untungnya mengenai makhluk itu dan Jay pun bisa naik ke atas dengan selamat. Paul pun menanyakan apa makhluk itu masih hidup. Saat Jay melihat ke dalam air, Jay hanya melihat darah yang menyebar keluar dari dasar air. Yang bisa disimpulkan, makhluk itu sudah meninggal. Wow. Tapi film belum berakhir bro, ya kan? Di sini kita diperlihatkan Jay yang sedang mantap-mantap dengan Paul dan kalian tahu, di sini Paul hanya diam saja tanpa melakukan apapun. Yang kesimpulannya nih si Paul lemah ya. Anjir. Di akhir sesi, Paul yang sedang menyetir mobil melihat dua wanita yang sedang mangkal di pinggir jalan. Dan film pun berakhir dengan skin yang menunjukkan Paul dan Jay berjalan berduaan diikuti seseorang dari belakang. Anjir ya. Menurut kalian ya, apakah film ini bakalan ada part keduanya? Ya, kita nantikan saja ya. Dan mungkin buat kalian yang suka dengan review atau ringkasan alur cerita sebuah film, jangan lupa untuk subscribe channel Hororiam TV agar tidak ketinggalan update terbaru dari Hororiam TV. Ya mungkin ya, baik segitu aja dari Radit. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.